Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Ya, perkenalkan, saya Muhammad Tanas Rifai, yang insya Allah nanti kita akan belajar bersama, ingat belajar bersama untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk kelas 10, di video pertama ini saya akan mencoba menjelaskan terkait materi apa saja yang akan kita pelajari selama di semester 1. Nah, jangan lupa selama masa pembelajaran jarak jauh ini kalian dituntut untuk bisa belajar secara mandiri, bisa belajar secara aktif tanpa disuruh, tanpa diajak. Kalian harus bisa aktif, dan aktif. Jangan lupa ya, subscribe untuk channel YouTube-nya dan juga subscribe channel YouTube Bapak Ibu Guru yang sudah bersusah payah untuk membuat pembelajaran melalui video di YouTube. Ya, jangan lupa silahkan di subscribe channel Bapak Ibu Guru yang lain. Masa artis saja di subscribe, kamu nggak mau subscribe channel Bapak Ibu Gurumu? Baik, di sini untuk video pertama kita akan bahas bareng materi apa saja yang akan kita lalui di semester 1 ini. Baik, untuk semester 1 bab pertama yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, nah di sini kita akan belajar yang pertama ini. Ya, yaitu kerangka praktek penyelenggaraan. Yang pertama yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan membahas bareng-bareng tentang pembagian kekuasaan negara yang ada di Indonesia. Selama ini kan kita tahunya eksekutif, legislatif, yudikatif. Sementara ada kekuasaan yang lainnya. Apa itu? Kita akan bahas di sini. Yang kedua yaitu kedudukan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kita akan membahas tentang menteri-menteri. Ada 3 pembagian menteri-menteri. Nah, apa saja itu kita akan bahas di bab 1 ini. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, apa saja nilai-nilai Pancasila yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu untuk bab yang pertama. Nah, untuk bab yang kedua yaitu kita akan membahas tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan pasal 25A. Kita akan lihat dalam Undang-Undang Dasar apa itu wilayah kita, lalu batas-batasnya mana saja. Batas utara, selatan, barat, timur, nanti kita akan bahas di sini. Kita akan belajar bareng-bareng. Yang kedua yaitu kedudukan warga negara dan penduduk. Apa bedanya? Lalu apa syaratnya kalau ada warga negara asing yang ingin menjadi WNI? Lalu bagaimana jika warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya? Itu karena apa? Kita akan bahas di sini. Yang ketiga yaitu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Ada istilah yang namanya Tri Kerukunan Umat Beragama. Kita akan bahas di sini. Dan yang terakhir yaitu sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia, yaitu berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita akan bahas ini. Hankam Rata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu bab 2. Nah, sekarang kita akan lihat yaitu bab yang ketiga, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar. Kita akan bahas yang pertama yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, kita akan bahas di sini. Apa itu suprastruktur, apa itu infrastruktur. Nah, yang kedua lembaga-lembaganya yang ada dalam Undang-Undang Dasar serta kewenangannya. Apa saja? Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Dan yang keempat, partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Kita sebagai warga negara partisipasinya apa nih? Nah, itu yang akan kita bahas. Itu bab yang ketiga. Sedangkan di bab yang keempat, kita akan membahas tentang hubungan struktural dan fungsi pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama yaitu desentralisasi atau otonomi daerah. Kita akan bahas tentang otonomi daerah. Apa itu otonomi daerah? Apa itu daerah otonom? Kita akan bahas di sini. Nah, yang kedua yaitu kedudukan dan peran pemerintah pusat. Pemerintah pusat, presiden. Kedudukannya sebagaimana? Lalu perannya apa? Ya, terus lalu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Apa kedudukan pemerintah daerah? Pemerintah daerah ada 2 loh. Ya, ada pemerintah provinsi, daerah provinsi, ada pemerintah daerah kabupaten atau kota. Kota sama kabupaten ingat sejajar ya, bukan atas bawah. Dan yang keempat yaitu hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Lalu hubungannya bagaimana antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Apakah baik-baik saja atau tidak? Kita akan lihat di sini. Ada 4 bab yang akan kita pelajari di semester 1 dan nanti untuk evaluasi itu melalui tugas dan juga melalui penilaian harian atau istilah lainnya ulangan harian. Nah, nanti materi itu
ulangannya, yaitu setiap kita selesai satu bab maka akan ada ulangan. Kalau kita masih pembelajaran jarak jauh maka ulangannya pun online. Ingat ya, jujur. Dan satu lagi, motivasinya harus naik. Baik, itu saja dari saya untuk video yang pertama ini. Jangan lupa siapkan dan jangan lupa download buku sekolah elektroniknya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.